Pada akhir abad ke-19, dunia sedang dilanda sebuah fenomena besar yang dikenal sebagai demam emas. Semua ini dimulai ketika seorang penambang menemukan sebuah emas besar di wilayah Antartika. Penemuan itu mengubah hidupnya dalam sekejap, yang membuatnya menjadi kaya raya. Kabar mengenai keberhasilan ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, menarik ribuan orang yang berambisi untuk menggali kekayaan mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang harus dimiliki para pemburu emas sebelum memulai perjalanan panjangnya, yaitu seekor anjing. Di era itu, anjing bukan sekedar hewan peliharaan. Mereka digunakan untuk menarik kereta salju. Dan disinilah cerita Buck dimulai. Seekor anjing besar yang sangat terkenal di kotanya. Bukan karena kepatuhannya, tetapi karena tingkah lakunya yang sering membuat onar. Meski begitu, tidak ada yang berani memarahi Buck karena ia adalah milik seorang hakim yang sangat dihormati di kota itu. Di sisi lain, saat Buck sedang berlari pulang ke rumah, ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Pria ini berpikir bahwa anjing sebesar dan sekuat Buck pasti memiliki nilai jual yang tinggi. Begitu sampai di rumah, Buck langsung diperintahkan untuk membangunkan anak-anak yang masih tertidur lelap. Tapi karena tubuh Buck yang besar, setiap langkahnya terdengar begitu keras, yang membuat lantai di rumah bergetar. Suara itu juga membuat perabotan yang ada di rumah juga ikut bergoyang. Kemudian, Buck membangunkan anak-anak yang masih tertidur dengan cara yang sangat ramah. Hari itu adalah hari ulang tahun Pak Hakim, dan seluruh keluarga sibuk mempersiapkan pesta besar untuk merayakannya. Ketika acara pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Buck mengacaukan pestanya. Di malam itu, semuanya berubah. Karena ulah Buck yang membuat keributan di tengah pesta, sang hakim akhirnya kehilangan kesabaran. Sebagai hukuman, Buck diusir keluar rumah dan harus tidur di luar sendirian. Di tengah keheningan malam, pria asing yang sejak siang memperhatikan Buck akhirnya bergerak. Dengan licik, ia mendekati Buck sambil membawa makanan sebagai umpan. Buck yang tidak curiga mendekati pria itu. Dalam sekejap, Buck terpancing dan masuk ke dalam sebuah kotak kayu. Sebelum Buck menyadari apa yang terjadi, pria itu sudah mengunci kotak tersebut dan membawanya pergi. Selama berhari-hari, Buck terjebak di dalam kotak itu, diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Dia hanya bisa duduk diam dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika pintu kurungannya dibuka, Buck melompat keluar dengan harapan untuk melarikan diri. Namun usahanya segera dihentikan oleh penjaga yang memukulnya dengan tongkat. Buck yang kesakitan terpaksa menyerah karena dirinya tahu nggak akan menang kalau melawan. Meskipun tubuhnya terjatuh, ada satu hal dalam dirinya yang tidak pernah padam, yaitu semangat untuk meraih kebebasan. Ternyata, Buck sedang ada di sebuah kapal yang sedang berlayar menuju Alaska, tempat para pemburu emas berkumpul. Saat kapal akhirnya berlabuh, Buck dibawa keluar dengan tali di lehernya. Bagi Buck, lingkungan baru ini terasa begitu berbeda dari apa yang pernah ia kenal sebelumnya. Orang-orang di sini terlihat kasar dan tidak ramah. Ketika Buck menampakkan kakinya di salju untuk pertama kalinya, ia terkejut sekaligus penasaran. Rasa dingin itu baru baginya. Ketika ia sedang bermain salju, tali di lehernya terlepas dan Buck segera memanfaatkan momen itu untuk berlari. Dalam pelariannya, Buck tanpa sengaja menabrak seorang pria tua yang sedang berjalan. Alih-alih marah, pria itu justru tersenyum ramah dan menyuruh Buck untuk lebih berhati-hati. Namun, saat pria tua itu pergi, Buck melihat harmonika miliknya terjatuh ke tanah. Dengan insting baiknya, Buck mengambil harmonika itu dan segera mengembalikannya. Pria tua tersebut mengucapkan terima kasih kepada Buck. Tapi momen hangat itu segera terganggu karena orang yang mengejar Buck sejak awal berhasil menangkapnya kembali. Buck dibawa ke tempat penamuan anjing untuk dijual. Di sana, Buck hanya bisa duduk diam, dikelilingi oleh anjing-anjing lain yang bernasib sama dengannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang tukang pos yang bernama Perold. Di antara sekian banyak anjing yang ada di tempat tersebut, pandangan Perold langsung tertuju pada Buck. Ada sesuatu dari Buck yang langsung membuatnya jatuh hati. Mungkin ukuran tubuhnya yang besar. Tanpa pikir panjang, Perold pun membeli Buck. Dalam perjalanan menuju dataran tinggi bersalju, Buck terus mengikuti langkah majikan barunya. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pos pemberhentian. Perold memperkenalkan Buck kepada seorang wanita yang bernama Francois.
Francois adalah rekan kerja sekaligus kekasih Perold yang juga bertugas sebagai pengantar surat. Namun, Francois tampaknya tidak begitu senang. Ia mengeluh kepada Perold, mengatakan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan 2 ekor anjing untuk menarik kereta salju, bukan hanya satu. Tetapi Perold meyakinkan Francois bahwa Buck dengan tubuhnya yang besar mampu menggantikan 2 ekor anjing sekaligus. Setelah itu, Buck dikenalkan dengan kelompok anjing penarik kereta luncur lainnya. Perold memberikan pelatihan singkat kepada Buck, memastikan dia tahu apa tugasnya. Tugasnya adalah mengikuti langkah anjing-anjing lainnya dan tetap berada di jalur yang telah ditentukan. Namun, Buck yang belum terbiasa dengan kehidupan barunya justru melakukan banyak kesalahan. Saat kereta mulai bergerak, Buck malah terdiam bingung harus berbuat apa. Alih-alih mengikuti irama langkah kawanannya, ia malah terus mengukur Solek yang berada di sampingnya. Keadaan menjadi semakin kacau saat Buck tiba-tiba melihat seekor kelinci di jalan. Bukannya tetap fokus pada tugasnya, Buck tergoda untuk mengejar kelinci tersebut. Akibatnya, rombongan anjing dan kereta luncur itu kehilangan keseimbangan. Alhasil, jatuh terguling. Namun, Perold tidak menunjukkan amarah sedikit pun kepada Buck. Sebaliknya, ia tetap menyemangati Buck dan memberinya waktu untuk belajar. Tak lama kemudian, kereta pun kembali berjalan. Buck yang baru pertama kali ikut itu pun akhirnya jatuh kelelahan. Saat malam tiba, tantangan baru kembali menghampiri Buck. Tidak seperti anjing lainnya yang sudah terbiasa tidur di luar, Buck kesulitan menghadapi dinginnya salju. Ia mencoba mencari kehangatan dengan masuk ke dalam tenda, tetapi Francois segera mengusirnya keluar. Buck kembali keluar. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu seekor serigala besar bermata terang sedang menatapnya. Namun ketika ia menoleh lagi, sosok serigala itu telah menghilang. Momen itu menjadi pengalaman baru bagi Buck yang mulai menyadari bahwa ia harus beradaptasi dengan kehidupan di alam liar. Keesokan harinya, Buck terus mengikuti rombongan untuk mengantarkan surat melintasi medan berat yang dipenuhi salju. Di malam harinya, mereka berhenti sejenak untuk makan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Spitz, pemimpin anjing dengan arogan, merebut jatah makan milik Dolly. Dolly bersama anjing-anjing lainnya hanya bisa menunduk ketakutan. Tidak ada yang berani melawan Spitz, termasuk Dolly yang hanya diam meski kelaparan. Buck yang melihat hal itu kemudian mendekati Dolly dan memberikan jatah ikan miliknya sendiri. Dolly yang sangat kelaparan sangat berterima kasih kepada Buck. Keesokan harinya, rombongan kereta luncur terus melewati medan bersalju untuk mengantarkan surat seperti biasa. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itulah Buck memperhatikan sikap Spitz yang sangat arogan terhadap anjing-anjing lainnya. Bahkan ketika salah satu anjing kehausan dan ingin berbagi air, Spitz dengan angkuh menolaknya. Ia berdiri menjaga air yang ada, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Melihat hal itu, Buck merasa tidak bisa tinggal diam. Ia pun menggali lubang di salju untuk mencari sumber air baru, agar teman-temannya bisa minum. Namun sikap itu justru membuat Spitz semakin membenci Buck. Sementara itu di kejauhan, Perold dan Francois sedang memeriksa kekuatan lapisan es di atas danau beku yang akan mereka lintasi. Namun tiba-tiba es itu retak. Francois tergelincir dan jatuh ke dalam air yang membeku. Melihat hal itu, Buck berlari ke arah Francois dengan kecepatan penuh. Kemudian Buck langsung melompat tanpa ragu. Ia berusaha menariknya ke permukaan. Dengan perjuangan keras, Buck akhirnya berhasil membantu Francois keluar dari air. Namun Buck yang masih di dalam air justru kembali tenggelam dan terbawa arus. Perold yang panik memanggil-manggil Buck, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa disangka-sangka, ternyata Buck selamat. Ia disambut oleh pelukan erat Perold. Meski Buck adalah anjing barunya, saat itu terlihat jelas betapa besar rasa sayang Perold terhadap Buck. Bahkan bisa dibilang kasih sayangnya melebihi rasa sayang kepada anjing-anjing lainnya. Di malam harinya, Francois berterima kasih atas keberanian Buck yang telah menyelamatkannya. Francois juga meminta maaf karena sebelumnya pernah meremehkan Buck. Namun perhatian Buck segera teralihkan oleh seekor kelinci yang tiba-tiba melintas di dekat mereka. Buck mengejar kelinci itu diikuti oleh anjing-anjing lainnya. Setelah menangkap kelinci itu, Buck kemudian melepaskannya, membiarkan kelinci tersebut kembali ke hutan. Dari kejauhan, Spitz memperhatikan semuanya dengan penuh rasa iri. Ia tidak tahan melihat Buck yang mulai mendapatkan perhatian lebih dari para anjing lain. Rasa cemburu itu berubah menjadi amarah. Spitz menyerang Buck dengan serangan berkali-kali.
mencoba menunjukkan dominasinya. Buck yang terkejut berusaha melawan, tetapi Spitz lebih cepat dalam bertarung. Buck akhirnya jatuh ke tanah. Saat Buck hampir menyerah, ia melihat sesuatu yang aneh, yaitu bayangan seekor serigala hitam besar dengan mata tajam yang menatapnya. Sorot matanya seolah memberi Buck semangat untuk bangkit. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Buck berdiri kembali, tetapi Spitz tidak tinggal diam. Dengan penuh kemarahan, ia berlari mengejar Buck, tetapi akhirnya Buck berhasil mengalahkan Spitz. Para anjing lainnya menggonggong senang, merayakan kemenangan Buck. Spitz yang kalah berjalan pergi meninggalkan kawanan itu untuk selamanya. Mulai saat itu, Buck resmi menjadi pemimpin baru kelompok anjing tersebut. Keesokan paginya, Perrault terlihat kebingungan mencari Spitz yang menghilang tanpa jejak. Karena dikejar waktu dan surat harus segera sampai ke tujuan, Perrault mencoba menunjuk Solex, salah satu anjing lainnya, untuk menjadi pemimpin kereta. Namun Solek menolak. Nampaknya ia memahami bahwa posisi pemimpin itu bukan lagi miliknya atau Spitz, tetapi milik Buck. Tanpa disadari oleh Perrault, para anjing lainnya telah mengakui Buck sebagai pemimpin yang baru. Alhasil, Perrault pun menyerah karena tak punya pilihan dan dikejar deadline. Kemudian, Buck diangkat sebagai pemimpin perjalanan. Sesaat setelah Buck memimpin, pergerakan kereta menjadi lebih cepat dari biasanya. Para anjing tampak bekerja lebih kompak dan semangat mereka menyala-nyala di bawah arahan Buck. Perrault dan Francois pun bersorak gembira, menyadari kemampuan Buck yang luar biasa. Namun, kebahagiaan mereka hanya bertahan sesaat. Sorakan keras dari Perrault menggema di sekitar lembah bersalju. Tanpa mereka sadari, suara itu menyebabkan gumpalan salju di sekitar mulai bergerak, yang menciptakan longsor besar. Perrault segera memberi instruksi kepada Buck untuk menghindar ke arah kiri. Tapi Buck seolah mengikuti naluri primitifnya. Melihat sosok bayangan serigala hitam besar berdiri di atas gua di kejauhan. Bayangan itu seakan memberikan petunjuk bahwa gua tersebut adalah satu-satunya jalan keluar. Buck memimpin rombongan anjing menuju gua tersebut dengan cepat. Dan mereka berhasil selamat dari bahaya longsor. Setelah melewati perjalanan yang berat, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Sesamanya di sana, mereka segera membagikan surat-surat yang telah mereka bawa. Orang-orang di kota itu tampak bahagia saat menerima dan membaca surat-surat dari orang-orang yang mereka cintai. Di momen itu, Buck akhirnya memahami bahwa pekerjaannya sebagai pengantar surat adalah tugas yang mulia. Namun, perhatian Buck kembali teralihkan oleh sosok serigala hitam besar yang selama ini sering muncul di pikirannya. Serigala itu terlihat berdiri di kejauhan. Di saat itu juga, Buck menyadari bahwa bayangan tersebut bukanlah serigala biasa. Itu adalah perwujudan dari insting liarnya, warisan leluhur semua anjing, yaitu serigala. Setelah sosok tersebut menghilang, Buck merasakan bahwa dirinya kini hampir sepenuhnya kembali ke jati dirinya yang asli. Bukan lagi sekedar anjing rumahan yang hidup bergantung pada manusia. Di kota itu, Buck juga bertemu dengan seorang pria tua yang bernama John Thornton. John adalah satu-satunya orang di kota itu yang datang bukan untuk berburu emas, melainkan untuk menyendiri setelah kehilangan anaknya. John sedang menulis surat untuk mendiang istrinya, mengungkapkan kesedihannya karena sebentar lagi adalah hari ulang tahun anak mereka yang telah meninggal dunia. Kehilangan tersebut membuat John merasa kosong. Bahkan keberadaannya di kota itu belum mampu memberikan kedamaian yang ia cari. Keesokan paginya, John yang terlambat bangun bergegas menuju tempat Perrault untuk mengirimkan suratnya. Saat hampir terlambat, Buck tiba-tiba menghentikan langkah keretanya, memberi kesempatan pada John untuk menyerahkan surat itu tepat waktu. John pun berterima kasih kepada Buck atas pertolongannya. Momen ini semakin memperkuat hubungan antara Buck dan John. Hari-hari berlalu dan sebuah kabar buruk akhirnya sampai ke telinga Perrault dan Francois. Pemerintah setempat mengumumkan bahwa kota itu akan segera memiliki akses telegram, teknologi yang lebih efisien dibandingkan sistem surat menyurat tradisional. Ini berarti pekerjaan mereka sebagai pengantar surat tak lagi diperlukan. Dengan berat hati, Perrault dan Francois menerima kenyataan bahwa mereka harus diberhentikan dan dipindah tugaskan ke tempat lain. Keputusan itu memaksa mereka menjual Buck dan anjing-anjing lainnya kepada pemilik baru. Dalam momen perpisahan yang mengharukan, Perrault berbicara kepada Buck. Ia menyatakan bahwa anjing-anjing itu sekarang bukan lagi timnya, melainkan tim milik Buck. Ia meminta Buck untuk tetap memimpin mereka, tak peduli siapapun majikan baru mereka. Dengan berat hati, Perrault dan Francois akhirnya berpisah dengan Buck dan timnya.
meninggalkan kenangan perjalanan yang penuh perjuangan. Suatu hari datanglah seorang pria yang bernama Hal. Ia muncul di kota tersebut dengan tujuan membeli seluruh kawanan anjing pekerja, termasuk Buck. Hal ingin memanfaatkan mereka sebagai penarik kereta berat miliknya dalam perburuan emas yang penuh dengan ambisi. Namun, kedatangan Hal menjadi awal penderitaan yang tak berujung bagi para anjing itu. Sejak awal perjalanan, Hal memperlakukan kawanan anjingnya dengan kasar. Di tengah penderitaan itu, kebetulan John yang sedang berjalan-jalan melihat kondisi mengenaskan Buck dan teman-temannya. John mencoba menghentikan perjalanan Hal dan memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa musim semi sudah dekat dan es di danau yang akan mereka lewati pasti mulai mencair. Namun, Hal dengan keras kepala tetap bersikeras melanjutkan perjalanannya. John merasa tak berdaya saat itu, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh kekhawatiran terhadap Buck dan kawanan anjing lainnya. Di hari itu, ia segera memutuskan untuk segera menyusul mereka. Di perjalanan, Buck dan kawanan anjingnya terus diperlakukan dengan kasar oleh Hal. Mereka dipaksa berjalan tanpa istirahat, hingga pada akhirnya Buck yang sangat kelelahan pun jatuh pingsan. Amarah Hal meledak dan ia menganggap Buck sudah tak berguna. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, berniat mengakhiri hidup Buck. Namun sebelum Hal sempat menarik pelatuknya, John tiba-tiba muncul dengan membawa shotgun untuk menghentikan tindakan keji tersebut. John yang penuh belas kasih langsung melepaskan ikatan Buck. Meskipun ia tak sempat menyelamatkan anjing-anjing lain karena mendapat ancaman dari Hal. Rombongan Hal pun melanjutkan perjalanan mereka tanpa Buck. Beberapa waktu berlalu, Buck terbangun. Ternyata ia berada di rumah John. Tubuhnya masih terasa lemah setelah 2 hari pingsan. Saat bangkit dari tempatnya berbaring, Buck perlahan berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar. Ketika matanya tertuju ke arah danau, ia melihat bahwa es yang dulu menutupi danau itu kini telah mencair. Perasaan khawatir langsung menyelimuti Buck. Ingatannya kembali pada teman-temannya, dan ia ingin segera berlari menyusul teman-temannya. Namun John menghentikannya dengan mengatakan bahwa sudah terlambat. Semua anjing di rombongan Hal telah tenggelam bersama kereta mereka. Di malam itu, ketika John pergi ke bar sendirian untuk melepas penat, tak disangka ia bertemu kembali dengan Hal. Namun, kali ini Hal dalam kondisi menyedihkan, kehilangan segalanya. Setelah seluruh hartanya tenggelam di danau es. Dengan penuh emosi, Hal melampiaskan amarahnya kepada John, menyalahkan atas kehancurannya. Ia bahkan mulai memukuli John di tengah bar. Buck yang kebetulan melihat Hal di bar itu tidak bisa menahan emosinya. Ia langsung menyerang Hal dengan penuh amarah. Buck tahu Hal adalah penyebab dari semua tragedi yang menimpa teman-temannya. Suasana di bar pun menjadi tegang. Namun untungnya pemilik bar segera turun tangan untuk melera keributan tersebut. Setelah situasi mereda, John membawa Buck pulang. Beberapa waktu kemudian, saat malam mulai larut, John duduk di luar rumah bersama Buck. Mereka memandangi bulan yang bersinar terang di langit malam. John mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putranya yang telah meninggal dunia. John menjelaskan bahwa alasan ia pergi jauh ke tempat itu adalah untuk mencari ketenangan dan melarikan diri dari kesedihan yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, John memperlihatkan sebuah peta kepada Buck. Peta itu adalah peninggalan penuh kenangan dari almarhum putranya yang semasa hidup sangat menyukai petualangan. John menceritakan bahwa tempat yang ditunjukkan peta itu adalah lokasi favorit putranya, tempat yang sering mereka bicarakan. Kali ini, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut sebagai penghormatan terakhir untuk mengenang anaknya. Ia juga meminta Buck untuk menemaninya pergi ke sana. Kemudian, petualangan pun dimulai. Mereka menaiki sebuah perahu kecil untuk menyusuri sungai yang panjang. Siang dan malam mereka mengarungi sungai itu, menikmati keindahan alam yang sangat indah. Pada suatu hari, nasib buruk menimpa mereka. Perahu kecil yang mereka tumpangi bocor sehingga tidak bisa digunakan lagi. Mau tidak mau, mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tempat lain, di rumah yang ditinggalkan John sebelumnya, Hal masih diliputi dendam yang membara. Dengan senjata di tangan, Hal memutuskan untuk mencari John dengan niat membunuhnya. Namun saat ia berada di dalam rumah itu, Hal menemukan peta yang ditinggalkan John. Tanpa berpikir panjang, Hal berasumsi bahwa peta tersebut menunjukkan lokasi emas yang selama ini ia cari. Dengan penuh ambisi, Hal segera mengejar John.
Sementara itu, perjalanan John dan Buck akhirnya membawa mereka ke tujuan akhir. Mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah terjamah oleh manusia modern. John berkata bahwa tempat ini adalah lokasi yang mungkin pernah dihuni oleh nenek moyang mereka, manusia purba dan serigala pertama yang hidup di dunia. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah pondok tua yang sudah lama terbengkalai. Kemudian, John membersihkan pondok itu agar bisa menjadi tempat mereka beristirahat. Setelah seharian penuh perjalanan, malam itu mereka tidur dengan nyaman di dalam pondok sederhana tersebut. Keesokan harinya, saat sedang mandi di sungai, tanpa sengaja ia menemukan sebuah emas. John merasa terkejut sekaligus gembira, dan ia segera mengajak Buck untuk membantunya mencari emas. John juga mengajari Buck cara mengenali serpihan emas di antara batu-batu sungai. Namun, di tengah aktivitas mereka, Buck tiba-tiba melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu seekor serigala berbulu putih yang sedang berlari melintasi hutan. Kemudian, Buck langsung mengejar serigala itu. Di tengah perjalanannya, Buck dihadang oleh seekor beruang besar yang muncul dari balik semak-semak. Meski ketakutan, Buck berhasil menghindar dan melanjutkan pengejarannya. Sampai akhirnya Buck berhasil mengejar serigala itu. Lalu, serigala itu mendekati Buck. Setelah beberapa saat, serigala itu berlari pergi, meninggalkan Buck yang masih berada di tempatnya. Di malam harinya, Buck terus gelisah memikirkan sosok serigala putih yang ia temui tadi. Keesokan paginya, Buck memutuskan untuk mengikuti jejak serigala putih tersebut. Hingga akhirnya sampai di sebuah tempat di mana serigala putih itu sedang berkumpul bersama kawanan serigala lainnya. Tiba-tiba suasana damai itu berubah menjadi kepanikan. Salah satu serigala dari kawanan itu terpeleset jatuh ke sungai dengan arus yang deras. Serigala-serigala lainnya hanya bisa berlari-lari di tepi sungai, melolong panik namun tak ada yang mampu memberikan pertolongan. Saat itulah Buck dengan keberaniannya langsung melompat tanpa ragu. Ia mendekati sebuah pohon besar di dekat sungai dan mendorongnya dengan segenap tenaga hingga akhirnya serigala itu berhasil diselamatkan. Melihat aksi heroik Buck, kawanan serigala tersebut akhirnya menerimanya. Buck kini resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Di hari-hari berikutnya, Buck semakin akrab dengan para serigala. Ia bahkan mulai ikut berburu bersama mereka, melatih keterampilannya di alam liar. Sekarang, Buck tidak lagi sekedar anjing rumahan, tetapi ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. John senang melihat Buck akhirnya menemukan kebahagiaannya. Baginya, Buck telah melalui perjalanan yang begitu panjang. Dari dimanja manusia, disiksa tanpa belas kasihan, hingga akhirnya menemukan kebebasan bersama kaumnya sendiri. John yang menyadari bahwa Buck telah memiliki kehidupan baru mulai berpikir untuk mengakhiri perjalanannya dan berniat untuk kembali ke desa. Ia mulai mengemas barang-barangnya. Ia juga mengembalikan emas yang ditemukannya ke sungai dan hanya membawa sedikit untuk membeli kereta. Namun, keputusan John ini membawa kesedihan bagi Buck. Saat melihat John mempersiapkan diri untuk pergi, Buck mulai merasakan kesedihan. Ia tahu jika John pergi, kebahagiaan mereka bersama di tempat ini akan segera berakhir. John memahami kesedihan Buck. John berkata ia akan pulang sendirian dan mengizinkan Buck untuk tinggal bersama mereka. Ia tahu bahwa Buck telah menemukan tempat di mana ia benar-benar menjadi dirinya sendiri, bersama kawanan serigala yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Di malam harinya, Hal yang dipenuhi oleh dendam datang membawa senapan dan langsung menembak John dari kejauhan. Meski tembakannya meleset, peluru itu mengenai lampu minyak yang dipegang John, yang menyebabkan api membakar seisi rumah. John berusaha keras melawan Hal, berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Buck yang sedang tertidur bersama kawanannya tiba-tiba terbangun oleh suara tembakan. Ia langsung berlari kembali ke tempat John. Ketika sampai, Buck melihat Hal yang mengancungkan senapannya ke arah John. Tanpa ragu, Buck melompat dan merebut senjata itu. Hal mencoba melawan dan menakuti Buck, tetapi Buck dan keberanian yang luar biasa terus melindungi majikannya. Hingga akhirnya Buck melemparkan Hal ke dalam rumah. Alhasil, Hal pun mati seketika. Namun semua itu tak mampu menyelamatkan John. Buck mendekati John yang tergeletak lemah tak berdaya. John tersenyum pada Buck dan mengucapkan kalimat terakhirnya. Ia berkata kalau Buck sudah kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Dengan kata-kata itu, John mengembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun berakhir. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.